Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita lanjutkan pembacaan tafsir Jalalain di surah Al-Baqarah, masih tentang ayat Al-Mudayanah, ayat menyangkut tentang utang piutang. Terakhir yang kita baca adalah wal falyaktub. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil 'adl wa la ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah. Yang terakhir fal yaktub wal yumli lilladzi 'alaihi al-haqq wal yattaqillaha rabbah wa la yabkhas minhu syai'an فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى falyaktub, maka hendak menulis oleh si yang notaris, yang menulis, juru tulis hutang. Wal yumlil, kemudian setelah menulis wal yumlil ay yumlil katibu, si yang nulis tadi harus mengimlakkan isi tulisannya. Artinya imla di sini membacakan dan dia ikut baca. Si yang ikut, yang alaihil haq, alladzi wal yumlil ladzi alaihil haq, si yang nulis notaris tadi hendak mengimlak ia kepada orang yang berkewajiban hak. Yang berkewajiban hak. Ini misalkan ngutang 100 juta ataupun pinjam uang 100 juta ditulis. Kemudian setelah ditulis semua bahwa si A ini pernah minjam uang sama si B 100 juta. Sekarang setelah ditulis, si notaris ini mengimlak tulisannya ke si yang minjam tadi, dan dia ntar ikut, oh saya yang bernama fulan bin fulan telah meminjam uang sama si fulan sekian. Jadi harus si yang nulis mengimlakkan isi tulisannya, mendiktekan isi tulisannya kepada si yang berkewajiban untuk membayar hak tadi, supaya dia entar juga ikut baca dan nanti dia mengakui dan mengetahui isi yang ada di dalam tulisan. Itu tujuannya. Enggak selesai ditulis sudah, enggak dibacakan dulu. Selesai ditulis, dibacakan, dan dia juga ikut membaca sehingga dia mengetahui semua isi yang tertulis di dalam tulisan tadi. Kemudian wal yattaqillaha rabbah, dan si yang nulis tadi wal yattaqillah, hendak takut ia kepada Allah Subhanahu wa taala, akan Allah Tuhannya, fi imla'ih, dalam imlaknya, dalam mendiktekan kepada si yang berkewajiban hak ini. Dia harus bertakwa ke Allah Subhanahu wa taala, tidak menambahkan dan tidak mengurangi.
wala yabkhas minhu syai'a, dan tidak mengurangi ia dari hak, dari kewajiban hak tadi, syai'an, sesuatu pun. Harus akan hutang 10 juta, tulis 10 juta, jangan ditambahin dan jangan dikurangi. Begitu juga ketika mengimlak kepada si yang berkewajiban hak tadi, berimlak misalkan tertulis 10 juta, maka baca ke dia, diktekan ke dia 10 juta, dan dia nanti ikut baca, dan kemudian dia mengetahui kewajiban yang akan dia bayar ke depan. Jangan tertulis 10 dibaca 5 juta. Kemudian kata Allah, fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u an yumilla huwa falyumlil waliyuhu bil 'adl. Maka la ilaha illallah. Maka jika orang yang berkewajiban membayar hak tadi adalah orang safih. Safih di sini ay mubadzir. Artinya orang yang memiliki harta walaupun sudah balik. Safih ini orang balik, sudah umur 20 tahun, 25 tahun misalkan. Tapi dia itu harta yang dia miliki suka dibuang di tempat yang tidak bermanfaat. Nah, ini namanya safih ataupun mubadzir. Orang yang suka membuang hartanya di tempat yang tidak bermanfaat. Maka ini orang safih, ketentuan dalam Islam apabila entar pemerintah yang turun tangan. Kalau dilihat ini hartanya terlalu banyak kebuang gak jelas di tempat yang tidak bermanfaat, entar pemerintah turun tangan sehingga semua hartanya disita. Semua harta dia disita supaya tidak habis begitu saja. Nah, ini dalam Islam. Jadi pemerintah yang turun tangan untuk menjaga harta orang-orang yang mubadzir, yang membuang harta di tempat yang tidak berguna. Dan entar pemerintah turun tangan, semua hartanya, asetnya disita semua. Kemudian itu harta, nanti harta miliknya diserahkan ke salah satu orang yang amanah untuk menjaga harta dia, dan tak diberikan sesuai kebutuhan. Bahkan dia per bulan butuh uang 3 juta, sudah ntar yang ini yang megang harta dia dikasih ukuran secukupnya, sesuai kebutuhannya. Nah, ini tujuan apa? Supaya dia tidak menghabiskan harta di tempat yang sia-sia. La ilaha illallah. Kemudian fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu safiha, apabila yang berkewajiban bayar hak adalah orang safih, mubadzir, yang membuang-buang harta, sehingga dia namanya dihajar. Ada dalam fikih namanya hajar. Hajar ini orang yang hartanya disita. Itu penyebabnya banyak dalam Islam. Yang pertama karena masih kecil. Anak kecil itu hartanya enggak boleh diberikan ke dia, dipegang sama pemerintah, sama bapaknya ataupun sama kakeknya. Kalau misalkan mereka berdua tidak ada, maka yang memiliki wewenang adalah pemerintah. Pemerintah yang memiliki wewenang, walaupun nanti pemerintah terserah menyerahkan itu wewenang itu ke siapa. Yang kedua majnun. Majnun sama seperti anak kecil juga. Hartanya, misalkan dia punya harta, maka dipegang sama bapak ataupun kakek. Kalau misalkan mereka berdua tidak ada, maka orang yang memiliki hak, memiliki wewenang untuk mengurus harta dia itu adalah hakim, pemerintah. Kemudian pemerintah boleh nanti mewakilkan ke siapapun yang beliau yakini amanah. Kemudian yang berhak dihajar. Hajar artinya semua hartanya disita. Tidak diberikan ke dia atau dipakai sama dia semaunya dia. Yang ketiga adalah muflis. Muflis ini artinya orang yang utangnya lebih banyak dari asetnya. Dia punya utang 100 miliar, harta yang dimiliki 50 miliar. Utang lebih banyak daripada harta yang ia miliki.
Maka ntar yang ngasih hutang ke dia atau orang-orang yang ngasih hutang ke dia tadi, dia berhak datangin pemerintah untuk minta dia supaya hartanya disita semua. Tujuannya supaya dia ini tidak lagi memakai harta itu sehingga hak orang utang habis. Ini harta tak dijual lagi, dijual lagi, yang mengakibatkan orang-orang yang ngasih pinjam ke dia ntar nggak dapat utangnya, habis hartanya. Nah, ini ntar turun pemerintah yang turun tangan. Pemerintah juga turun tangan atas permintaan yang ngasih hutang tadi. Dia datang ke hakim, wahai pemerintah, itu si fulan itu ngutang sama saya 110 juta, 100 miliar. Sedangkan aset yang miliki sekarang sisa hartanya cuma 50. Tolong segel harta dia, sita harta dia. Saya bangkrut. Ya, bangkrut. Marhaba? Itu dalam fikih namanya muflis. Muflis itu ntar di dunia ada yang muflis seperti di akhirat lebih bahaya muflis. Muflis di hari kiamat ntar ada orang yang punya kebaikan banyak, masya Allah, yang membuat malaikat heran dari jauh, masya Allah banyak kebaikan. Tapi kemudian datang satu orang karena digibahin, ini jatah saya karena dia ngibah saya. Satu datang karena dia menzalimi saya, satu lagi datang karena dia curi barang saya, satu lagi datang karena dia belum bayar utang saya. Akhirnya nggak cukup. Semua kebaikannya habis untuk membayar hak orang lain. Hak orang lain yang terzalimi, yang pernah ia zalimi di dunia. Itu muflis di hari kiamat. Hartanya banyak, tapi semuanya habis dan malahan ninggalin hutang. Kalau hutang di hari kiamat artinya kebaikannya habis. Untuk membayar kezaliman orang lain nggak cukup. Akhirnya dosa orang lain dikasih ke dia. Hutang sama bank gimana? Marhaba? Hutang sama bank. Hutang sama bank. Dosanya ya. Kalau hutang riba dosa. Kalau hutang ini hutangnya itu siapa yang jadi muflisnya? hutang sama bank. Ya. Oh, misalkan kita nggak sanggup membayar hutang bank. Nah, itu mungkin yang punya abangnya. Yang punya. Kan dari bapaknya dia itu ada dia masih kembali bukan sama bapaknya itu sama uang mereka sama yang di amanahkan tadi. Atau ginilah, ada organisasi sosial Punya uang, dia ada anggotanya, bukan anggotanya yang mau utang uang dari itu, boleh nggak? untuk ngutang, ini sama persis seperti Uang itu kan punya si dia, iya. tapi dia misalnya Kalau tidak ada kemaslahatan tidak boleh. Tidak boleh karena dia tidak memiliki hak untuk ngutangin. Karena ngutang ini dalam Islam memberikan pinjaman ataupun memberi utang itu sama seperti membantu. Dianggap membantu. Kita kalau ingin membantu orang lain harus hak milik kita. Enggak boleh kita bantu orang lain dengan milik orang lain. Kecuali memang ada kemaslahatan yang memang benar-benar terlihat. Contoh misalkan, ini orang kalau ngutang, misalkan ini orang biasanya kalau ngutang 10 bayarnya 15, tapi nggak disyarat. Dia memang orang baik ini. Kalau kita ngasih utang, ataupun misalkan lagi banyak musim, lagi banyak pencurian, daripada harta kayak harta organisasi ini dicuri, lebih baik kita ngasih utang. Nah, itu lain. Kalau ada kemaslahatan seperti itu yang terlihat tapi kemaslahatan, bukan cuman kayaknya. Kemaslahatan terjelas, nah di situ boleh. Tapi kalau nggak ada kemaslahatan sama sekali, tidak boleh kita utangin harta orang lain ke orang lain lagi. arisan, Marhaba. Arisan sama bukan harta kita. Karena itu kan dia adalah satu kelompok orang, kemudian uang, terus kemudian Kita pinjemin. enggaknya siapa yang dapat, misalnya bulan ini, terus dia yang ini, Oh, silahkan ambil arisan boleh. boleh. Itu tapi ada undian. Walaupun ada undian, kan undian memang hak dia. Banyak undian itu bukan ketika undian nggak boleh dalam Islam, ada undian itu sampai tutar. Kalau misalkan dua orang yang di fikih Islam itu banyak undian, qur'ah namanya. Termasuk kalau misalkan kita punya dua istri, nah
kita punya 2 istri mau berangkat, kita pengen bawa salah satu dari mereka. Nggak mungkin dibawa 2, nggak cukup tiket. Yang mau tidak mau harus bawa 1 orang, karena kita butuh yang ngurus di perjalanan, butuh yang masak di perjalanan. Ini solusi bagaimana? Qur'ah namanya. Qur'ah itu diundi. Nah, kita ngasih undian, siapa yang keluar namanya, kita bawa. Undian itu yang penting tidak mengurangi aset dia, hanya waktu saja. Iya. Hanya waktu saja. Ya, jadi ada undian. Undian itu bukan berarti undian yang tidak dibolehkan, undian yang sistemnya judi, ngundi nasib. Tapi kalau memang haknya cuma untuk menentukan siapa yang ngambil, tapi memang semua mereka memiliki hak di situ. Tapi untuk menentukan siapa, seperti halnya istri dari dua mereka memiliki hak untuk dibawa. Tapi siapa? Nah, di situ diundi. Nah, jadi itu namanya undian yang dibolehkan dalam Islam. Banyak dalam fikih disebutkan Qur'ah bahasa Arab. Bahasa Arab namanya Qur'ah. Qur'ah itu artinya undian. Biasa kalau di ibu-ibu rumah tangga beli ember, beli panci, itu kredit sama si penjualnya. Itu haram atau halal? Kredit Jadi doang. misalnya dia bercicil 3 kali, cicil 4 kali, tapi kan harga Kalau kredit boleh ngutang, boleh. Misalkan bapak beli motor, cicil 10 kali. Kalau beli cash, ada kelebihan. walaupun itu memang harganya naik, bukan ngutang kita ini sih yang ngutang 10 juta ya, tapi nanti saya bayar 13 juta. Enggak, memang harganya naik. Kalau bapak cicil harganya 13 juta. Nah, itu terserah mau naikin berapa selama itu keuntungan dijual beli. Kalau keuntungan dijual beli walau berapapun itu terserah. Kalau kita nggak setuju jangan beli. Nah, yang nggak boleh keuntungan dari utang. Ngutang 10 bayar 13, itu riba. Tapi kan seperti beli motor, walaupun misalkan kalau cash harganya 10, tapi sekarang kita beli kredit, kata orang penjual, ini saya jual utangin per bulan cicil sekian, tapi harganya jadi 15, boleh, silahkan. Kredit motor gitu tuh. Silahkan. Marhaba. Emang bang nggak ada yang ngasih kredit pribadi, jarang. Ya, tetap boleh berikan. Artinya itu boleh karena keuntungannya bukan dari utang piutang, tapi keuntungannya dari margin keuntungan jual beli. Nah, silahkan. Nah, misalkan kalau cashnya 10 juta, kalau kredit jadi kalau kita hitung per bulan kita jumlah jadi 15. Boleh Ustaz, dari awal ini saya jual ke bapak motor ini kredit setiap bulan sekian bayarnya, sah seperti sah. Tidak bertentangan. Dan dia juga nggak mau risiko. Wajar dia naikin harga ketika seperti kredit tadi, wajar naikin harga karena risikonya lebih besar. Kalau misalkan motornya dibawa lari kemana, kasihan, rugi dia. Nanggung risiko. Tapi lebih baik bagaimana Ustaz? Yang lebih baik selama ada kemungkinan beli cash. Jangan sama sekali main utang piutang. Jangan utang piutang. Manusia itu akan susah ketika punya utang. Manusia. Jangan bikin susah dengan hal-hal yang tidak dibutuhkan. Kalau kita punya utang walau 1.000, waduh, ini mau nyampe bulan lagi. Mau nyampe awal bulan lagi. Ya, tiap bulan kita dibikin pusing dengan kredit. Makanya jangan kredit. Kalau lagi dibutuhkan, kecuali memang kebutuhan dibutuhkan, nggak punya uang cash, ya itu lain. Tapi selama mungkin untuk cash, tidak ngutang, berusaha sebisa mungkin untuk menjauhi utang, walaupun dengan nama-nama yang lain, nama kredit, pay letter, apapun namanya, yang semuanya itu nama asalnya adalah utang. Sekarang diganti-ganti jadi nama kredit, jadi nama pay letter, jadi nama apapun itu semua yang ujungnya adalah utang, berusaha menjauhi utang. Fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu safihan, maka jika orang yang berkewajiban bayar hak tadi adalah orang safih. Safih ini seperti yang kita sebutkan tadi, orang yang dihajar sama hakim, yang disita hartanya sama pemerintah dikarenakan dia ini mubadzir, membuang-buang harta di tempat yang enggak berguna. Lagi-lagi duduk ke pantai habis uang 10 juta.
kemudian disewa kawannya berangkat ke luar negeri liburan habis uang 50 juta. Ngapain ke sana? Enggak jelas tujuannya. Nah, ini orang seperti ini seharusnya pemerintah turun tangan menyita hartanya supaya tidak habis begitu saja. Sehingga banyak kita temukan mungkin dari kawan-kawan kita yang dapat dia itu misalnya dapat warisan di bapaknya miliaran, kemudian tiba-tiba nggak sampai setahun habis, mobilnya dijual, tanahnya dijual, emasnya dijual, semua habis. Nah ini orang seperti ini mubadzir ini. Seharusnya pemerintah kalau dalam Islam, pemerintah harus turun tangan menjaga hartanya, disita semua hartanya, kemudian hartanya diberikan ke orang yang amanah, dan nanti kebutuhan dia bulanan diberikan dari harta dia. Itu namanya safi. Kalau misalkan orang yang berkewajiban bayar hak itu orang safi, atau dhaif, ataupun dia itu dhaif, anak kecil, ataupun terlalu tua, sehingga dhaif tidak sanggup membaca kembali isi tadi, nggak sanggup hadir di pengadilan untuk membaca isi tulisan tadi misalkan, atau la yastati', ataupun tidak mampu ia untuk mengimla karena dia bisu, nggak bisa membaca, ataupun misalkan karena nggak paham bahasa, misalkan yang tertulis dengan bahasa Indonesia, sedangkan dia orang pelosok nggak paham bahasa Indonesia, mau baca apaan? Nah, ini orang seperti ini falyumlil waliyuh, maka yang berimlak saat itu yang menggantikan dia adalah walinya. Wali di sini artinya mutawalli amrih, orang yang mengurus urusannya, baik itu bapaknya ataupun wasi, ataupun orang yang diwasiatkan sama bapaknya dulu sebelum meninggal. Wa qayyim, ini orang yang mengurus dia, yang diutus sama pemerintah, namanya qayyim, yang ditunjuk sama pemerintah. Ataupun kalau misalkan dia nggak bisa bahasa, wa mutarjim, ya sudah, orang butuh terjemah saat itu, butuh penerjemah. Falyumlil waliyuhu bil adl, maka hendak diimlak oleh walinya. Wali di sini artinya orang yang mengurusi urusannya, baik itu bapaknya ataupun wasi, orang yang diwasiatkan sama bapaknya sebelum meninggal, ataupun qayyim, orang yang ditunjuk sama hakim untuk mengurus urusan dia, ataupun mutarjim bagi orang yang tidak mengetahui bahasa. Falyumlil waliyyu, maka hendak mengimla oleh walinya dengan cara yang benar, bil adl, bil haq, tidak boleh dikurangi dan tidak boleh dilebihkan. InsyaAllah besok kita lanjutkan tentang syahadah. Ini salah satu ayat yang dijadikan dalil oleh sebagian perusak Islam untuk menghancurkan Islam dengan cara membandingkan kelamin. Oh, ini laki-laki, perempuan, Islam merendahkan perempuan. Ini ayat syahadah. Ayat syahadah salah satu ayat di mana orang kufar laknatullah alaihim mencari-cari dalil, mencari celah untuk membuat keraguan muslimin terhadap syariat Islam. InsyaAllah besok kita baca Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah alaina futuhal 'arifin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.